Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi syarrafal mu'minina bitasrifi nuril iman wa nawwara sudurahum bil ma'rifati wal iman. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan afuzu biha fi daril aman. ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وسيلة العظمى في نيل غفران. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Setinggi puji dan sedalam syukur hanya kepada Allah yang pantas kita ucapkan. Tiada hingga dan tiada tara nikmat yang dianugerahkan kepada kita bersama. Dengan nikmat tersebut alhamdulillah mengantarkan kita hadir dalam majelis Jumat yang mulia ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat yang selalu kita sampaikan, kita mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Momentum khutbah Jumat yang singkat ini, khatib yang dhaif berwasiat kepada khatib pribadi dan kepada kita bersama agar senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibuktikan dengan tidak menjadikan agama Islam ini hanya sebatas pelengkap identitas, tetapi Islam benar-benar menjadi identitas kita. Kita wujudkan dalam bentuk keseriusan kita beragama, mau melaksanakan semua apa yang telah difardukan Allah, serta mau pula meninggalkan semua yang diharamkannya. Saudaraku Jumat-Jumat yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini sedikit kita akan membicarakan tentang keutamaan bulan Rajab dan amalan-amalan di dalamnya. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa keutamaan terdapat pada bulan Rajab. Yang pertama, Rajab Allah langsung yang mengatakan bahwasanya Rajab ini adalah bulan yang mulia. Nasta'iz billahi samil alim minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhur 'inda Allah 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Allah katakan, sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah itu adalah 12 bulan, sebagaimana itu telah ditentukan dari Lauhul Mahfuz tatkala Allah ciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, dari 12 bulan dalam kalender Hijriah itu ada 4 bulan yang mulia. Apa saja bulan yang mulia di luar Ramadan 4 bulan tersebut? Ma baina Jumadil Tsani wa Sya'ban. Bulan yang letaknya di antara Jumadil Tsani, Jumadil Akhir dan Sya'ban, yaitu bulan Rajab. Bulan Rajab salah satunya. Yang 3 lainnya salasun mutawaliyat. Ada 3 bulan yang berturut-turut. Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Saudara dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah katakan Rajab di antara bulan-bulan yang mulia, 4 bulan dari 12 bulan yang ada, berarti banyak kebaikan-kebaikan yang ada Allah akan berikan kepada hambanya yang serius beragamanya. Saudara dirahmati Allah, keutamaan bulan Rajab di antaranya
termasuk 4 bulan yang mulia. Kemudian keutamaan yang kedua, Rajab dikatakan pembukaan daripada bulan-bulan mulia itu sendiri. Zulqa'dah didahului oleh bulan Rajab, Zulhijjah didahului oleh bulan Rajab, Muharram juga didahului oleh bulan Rajab ketika diurutkan dari bulan-bulan mulia yang ada. Saudara dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan yang lain dari bulan Rajab itu, para mufassir termasuk Ibnu Katsir, termasuk Imam Gharawi, dia mengatakan al-amalu salih a'zamu ajran fil ashhuril hurum wa dzulmu fihinna a'zamu zulmi fima siwa. Ketahuilah, kata Imam Gharawi, bahwasanya amal soleh yang dilakukan pada bulan Rajab itu a'zamu ajran, pahalanya sangat besar sekali. Gimana tidak, bulannya saja dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak heran apresiasi, penghargaan, balasan Allah kepada orang yang banyak melakukan ketaatan, kebaikan, ibadah di bulan Rajab tersebut. Allah akan lipat gandakan pahala dari kebaikan-kebaikan yang dilakukan, pahala dari ibadah-ibadah yang dia lakukan. Tidak hanya sebatas itu, Imam Al-Gharawi juga mengatakan termasuk wazulmu, kezaliman yang kita lakukan pada bulan Rajab, maksiat yang kita lakukan pada bulan Rajab, perbuatan dosa yang kita lakukan pada bulan Rajab, baik secara vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mengangkangi agama, termasuk perbuatan dosa yang secara horizontal dengan sesama manusia. A'zamul zulmi fima siwahunna, maksiat, kemungkaran, dosa yang kita lakukan itu pada bulan Rajab, dosanya juga paling besar dibandingkan melakukan dosa dan maksiat di luar bulan haram, di luar bulan Rajab. Saudara-saudara Allah, saat ini kita sudah berada pada bulan Rajab tersebut, maka bagi kita ketinggalan dalam beragama, karena kita sangat mengerti siapa kita, sangat tahu seperti apa keseriusan beragama kita, dan barangkali mungkin ada dalam hati kita seolah-olah mempertanyakan diterima ibadah kita selama ini atau tidak. Maka pada bulan Rajab inilah kita perbanyak kebaikan-kebaikan dalam rangka mengejar kebaikan yang tertinggal dengan perbuatan kita mungkin yang kurang tepat dalam beragama. Saudara dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pada bulan Rajab itu pun tinggalkan kemungkaran, tinggalkan maksiat, jauhi dosa. Saudara dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan bulan Rajab, sehingga Nabi juga selalu menyempatkan untuk menyampaikan, kalaulah umur seseorang itu tidak sampai pada bulan Ramadan, kata Nabi, paling tidak semoga sampai pada bulan Rajab. Kenapa? Ramadan memang sangat mulia, luar biasa. Harapan kita bisa bertemu, sehingga puncak keibadatan kita pada bulan Ramadan itu bisa. Oh, kalaulah seandainya Allah tidak mentakdirkan sampai Ramadan umur kita, Nabi mengatakan paling tidak kita sampai pada bulan Rajab. Karena memang bulan Rajab itu sangat mulia sekali, dan ibadah-ibadah kita dibalas berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Rajab memiliki keutamaan di antaranya momen untuk berlatih menghadapi puncak peribadatan kita pada bulan Ramadan. Menyambut Ramadan tidak selesai hanya 1 hari persiapannya. Alangkah baiknya ketika dipersiapkan dari bulan Rajab,
Sehingga kita terbangun budaya personal, budaya individu kita dengan ibadah dan kebaikan. Sehingga Ramadan tiba pun kita akan ringan melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan ibadah yang dimulai latihan itu pada bulan Rajab. Terkadang kita menyambut Ramadan itu hanya 1 hari menjelang Ramadan. Sulit untuk bisa beradaptasi dengan bulan yang mulia, untuk melakukan kebaikan-kebaikan secara ringan. Tetapi kalaulah kita mulai berlatih pada bulan Rajab, maka insya Allah Ramadan tiba, kita akan bisa menyempurnakan amal kebaikan kita pada Ramadan nanti. Saudara-saudara kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan lain Rajab diantaranya pada bulan Rajab inilah terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW, di mana saat itulah perintah sholat yang kita tunaikan 5 waktu itu disampaikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Saudara yang dirahmati Allah, sholat menjadi penting yang diturunkan pada bulan Rajab itu. Kenapa? Karena memang ini perisai. Ini adalah filter bagi kita. Maka pada bulan Rajab Allah perintahkan kita untuk melaksanakan awal dari mulai perintah melaksanakan ibadah sholat. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dengan sholat yang benar kita lakukan itulah membentengi kita, menghambat kita untuk melakukan maksiat dan dosa. Maka begitu pentingnya sholat, maka Nabi juga mengatakan dan mengancam, iza taraka ar-rajulu faridatan wahidan muta'ammidan kutiba ismuhu 'ala babin nar wa la budda lahu bi dukhulin nar. Barang siapa berani meninggalkan sholat 5 waktu 1 kali saja dengan sengaja, kutiba ismuhu 'ala babin nar, namanya itu langsung ditulis Allah depan pintu neraka. Wa la budda lahu bi dukhulin nar. Kalau nama sudah tercantum depan pintu neraka, kata Nabi, orang tersebut wajib masuk ke dalam neraka tersebut. Pertanyaannya, sudah berapa nama kita tertoreh depan pintu neraka karena kealpaan kita beragama? Dan itulah yang menyebabkan sengsara di hari akhir nanti. Dan perintah sholat itu Allah mulai pada bulan Rajab kepada Rasulullah SAW. Saudara-saudara kata Allah Subhanahu wa taala, lantas amalan apa yang harus kita lakukan pada bulan Rajab? Banyak. Semua amal kebaikan yang kita lakukan di luar bulan Rajab boleh dilakukan pada bulan Rajab. Tidak ada perlu pengkhususan. Semua amal kebaikan. Kemuliaan bulan Rajab itu Allah membalas kebaikan kita dengan berlipat dari bulan yang lain. Di antaranya apa? Kita perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Rajab ini. Mamin muslimin yuznib zamban summa yatakhafar summa yusalli rak'atain summa yastaghfirullah illa ghafarallahu lahu. Kata Nabi, seorang muslim yang berbuat dosa kemudian dia bersuci, berwudu ataupun dia mandi taubat, summa yusalli rak'atain, kemudian dia melaksanakan salat taubat 2 rakaat, kemudian dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi katakan bahwasanya ghafarallahu lahu, orang tersebut akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di antaranya momen Rajab ini bagian penting bagi kita untuk sterilisasi diri, memulai kembali dalam hidup suci, hijrah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat itu dilakukan dengan 3 hal: nadab, menyesali dosa yang lalu; ikhlas, tinggalkan kebiasaan buruk untuk berbuat dosa; ibdal, ganti kebiasaan-kebiasaan buruk kita dengan ibadah, kebaikan-kebaikan. Sehingga apa? Setelah bertaubat secara grafik konstruktif, secara grafik ibadah kita meningkat dan meningkat. Saudara-saudara Allah Subhanahu wa taala,
Kenapa perlu bertobat? Kenapa harus memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena dosa kita memang sudah banyak kepada Allah, dan Allah pun Maha menerima ampun. Dan Allah mengampuni kita itu bukan ketika kita minta ampun saja. Sifat Allah Ghaffar, pengampun itu ada sejak dulu. Adanya sifat ampun Allah itu bukan ketika Nabi Muhammad ada, tidak. Bukan ketika Adam itu ada. Sifat pengampun Allah jauh dari itu. Maktubun haulal arsy bi mi'ati alfi sanah qabla khalqi Adam. Ada tulisan yang tercatat di atas arsy Allah itu. Tulisan itu sudah ada, kata Nabi, sejak 100.000 tahun sebelum diciptakan Nabi Adam. Apa tulisannya? Wa anni laghafar liman taba wa amana wa amila shalihan. Tulisan itu bertulis bahwasanya ana Ghaffar, saya ini Maha Pengampun. Siapa yang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Liman taba, orang yang serius bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Buktinya amanah, semakin dia tingkatkan keimanan, wa amila shalihan, dan semakin dia tingkatkan amal saleh. Maka momen bulan Rajab ini mari berbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk melaksanakan sholat taubat. Seberapa kali kita melaksanakan ibadah sholat taubat? Silahkan, sebanyak mungkin. Insya Allah Allah akan terima taubat kita dan diampuni dosa kita. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, kemudian apa lagi amalan yang bisa dilakukan? Termasuk melaksanakan ibadah. Ibnu Abbas mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasum hatta naqul la yuftir wa yuftir hatta naqul la yasum. Dari Ibnu Abbas bahwasanya apa? Di bulan Rajab itu Nabi itu banyak sekali berpuasa. Sering kali berpuasa sehingga kami saking seringnya sehingga kami tidak nampak pula dia berbuka. Wa yuftir hatta naqul la yasum. Tetapi tahun berikutnya Nabi itu berbuka terus di bulan Rajab sehingga kami tidak nampak pula dia berpuasa. Maksudnya apa? Jangan dipahami bahwasanya hari ini puasa, besok puasa, ataupun Rajab ini puasa, Rajab depan tidak, bukan. Yang dilakukan Nabi berarti itu adalah sunnah yang kita ikuti. Nabi tahun berikutnya itu kenapa dia tidak puasa Rajab? Dia khawatir umatnya mengambil kesimpulan bahwasanya puasa Rajab itu menjadi fardu, padahal tidak. Sehingga apa? Nabi tidak melaksanakan puasa Rajab tahun berikutnya. Namun pada prinsipnya melaksanakan, memperbanyak puasa sunnah di dalam bulan Rajab itu adalah sunnah. Maka imam mazhab seperti Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi juga mengatakan perbanyak ibadah sunnah, buat puasa di bulan Rajab itu sunnah. Kalau Imam Ahmad bin Hambal, dia mengatakan makruh kalau satu bulan Rajab itu full puasanya 30 hari. Imam Ahmad bin Hambal dia katakan itu makruh. Tapi kalau seandainya dia bolongkan puasanya 1 hari dalam 1 bulan, maka puasanya sunnah. Dan juga dikatakan bisa saja dari makruh berubah menjadi sunnah. Kalau seandainya dia puasanya itu di Jumadil Akhir, Jumadil Tsani itu puasa 1 hari, kemudian full di bulan Rajab. Ataupun sebaliknya, di bulan Rajabnya full, kemudian tambah 1 hari di bulan Sya'ban. Itu di sunnah. Itu menurut Imam Mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka pada bulan ini pun harus kita berbanyak melakukan kebaikan-kebaikan, termasuk diantaranya melaksanakan ibadah puasa, termasuk ibadah-ibadah lain, termasuk sholatnya, sedekah dan lain sebagainya. Maka pada prinsipnya apa amalan-amalan yang kita lakukan pada bulan Rajab? Semua amalan yang kita lakukan di bulan lain boleh dilakukan di bulan Rajab. Diupayakan, ditingkatkan kuantitasnya, jumlahnya. Contoh, yang biasanya puasanya hari Senin saja, di bulan Rajab tambah dengan Kamis. Yang biasa sudah terbiasa Senin Kamis, tambah puasanya Yaumul Bid 13, 14, 15 di bulan, setiap bulan hijriahnya.
ataupun sudah terbiasa puasa Senin Kamis dan Yaumul Bid, ditambahnya dengan dibiasakannya dengan puasa Daud. Saudara-saudara Allah, termasuk ibadah-ibadah lain kita tingkatkan baik kualitas juga kuantitasnya. Dan inilah sebenarnya amalan-amalan yang bisa kita lakukan pada bulan Rajab. Kemudian kita mari selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah berkah kami pada bulan Rajab. Apa bukti keberkahan itu? Bulan Rajab memberikan kebaikan kita dan yang peningkatan keimanan dan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kebaikan-kebaikan yang lain. Kita mohon kepada Allah, Allah berkahi kita pada bulan Rajab, yang pada akhirnya Allah juga akan sampaikan mohon kita pada bulan Ramadan nanti. Dan semoga bulan Rajab benar-benar berkah bagi kita, dan pada akhirnya Allah berikan kesempatan kita bertemu pada bulan mulia yaitu Ramadan nantinya. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amarna, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa liman jahada bihi wa kafara, wa nashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha wa khairat wa jitanibu as-sayyi'at. Allahumma wajjahna fi kitabil karim nasta'in billahi samil 'alim minash shaitanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ansur ikhwanana muslimin wal mujahidin fi Palestin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yazkurkum was'aluhu falyuti'kum wa rizqallahi wa barakatuh. Allahu akbar.